Tahun 2022, dunia dikejutkan oleh konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia melakukan invasi militer ke beberapa wilayah timur Ukraina. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang. Bersama dengan Rusia, Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Ukraina lantas menyatakan merdeka seiring runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Di video ini kita akan membahas kenapa Ukraina dapat terpisah dari Rusia, serta faktor apa saja yang terjadi pada masa kemerdekaan Ukraina hingga sekarang yang berpengaruh terhadap hubungan antara dua negara. Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai video tentang sejarah, kami sarankan Anda untuk melakukan subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kami juga telah membuat puluhan video sejarah menarik lainnya, video-video tentang sejarah dunia, telah kami kumpulkan di playlist berikut ini. Pada 21 Januari awal tahun 1990, lebih dari 300.000 warga Ukraina berbaris membentuk rantai manusia antara kota Kiev hingga Lviv. Mereka menuntut kemerdekaan Ukraina. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 1991, Dewan Agung Ukraina menyatakan bahwa hukum Uni Soviet tidak lagi berlaku di Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina telah mendeklarasikan kemerdekaannya meskipun belum secara de jure. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Desember 1991, Ukraina menggelar referendum untuk menentukan pilihan apakah akan tetap bersatu dengan Uni Soviet atau merdeka sebagai negara sendiri. Hasilnya lebih dari 90% warga Ukraina memilih untuk merdeka. Pada hari yang sama setelah referendum, warga Ukraina juga memilih presiden mereka yang pertama, yaitu Leonid Kravchuk. Ia terpilih sebagai presiden Ukraina yang pertama. Ukraina benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh setelah Uni Soviet resmi membubarkan diri pada 26 Desember 1991. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional. Setelah Ukraina resmi merdeka dan menjadi negara sendiri, warga Ukraina mulai terlibat dalam debat berkepanjangan terkait bagaimana Ukraina akan memposisikan diri di tengah lingkungan keamanan Eropa yang baru. Apakah bergabung bersama Rusia dalam CIS atau Commonwealth of Independent States, atau justru mengikuti jejak Polandia dan beberapa negara Eropa Tengah yang justru lebih dekat dengan Barat, meningkatkan hubungan dengan NATO, Uni Eropa, dan juga Amerika Serikat. Kedua sikap ini tentu memiliki landasan dan pertimbangan masing-masing. Ukraina dan Rusia sangat dekat secara historis dan geografis, sehingga meskipun telah berdiri sebagai negara independen, bekerja sama dengan Rusia adalah gambaran masa depan yang sangat masuk akal. Di sisi lain, perluasan pengaruh NATO ke dalam 4 negara yang berbatasan langsung dengan Rusia yaitu Latvia, Lithuania, Estonia, dan juga Ukraina dianggap akan lebih menciptakan stabilitas dan keamanan di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dua presiden pertama di Ukraina, yaitu Leonid Kravchuk dan Leonid Kuchma, mengambil langkah di tengah-tengah. Di satu sisi memperkuat kerjasama dengan Rusia, namun di sisi lain juga mempererat hubungan dengan NATO. Dua pemerintahan ini lebih mengedepankan nasionalisme Ukraina, tapi pandangan ini tidak disukai oleh Rusia. Bagi Rusia, Ukraina adalah bagian integral dari lingkungan mereka. Kemerdekaan dan independensi Ukraina hanyalah sesuatu yang temporal dan baru saja terjadi. Sementara itu Eropa Barat sendiri tidak terlalu mengambil sikap yang jelas terhadap Ukraina dalam 10 tahun pertama kemerdekaan mereka. Konsep nasionalisme Ukraina sendiri menjadi sesuatu yang rumit. Sebagian elit politik Ukraina berpandangan bahwa identitas nasional Ukraina terbentuk dengan membuat perbedaan mereka dari kultur dan ideologi Rusia. Jadi, nasionalisme Ukraina didasarkan pada nasionalisme etnis. Namun, pandangan nasionalisme berdasarkan etnis adalah sesuatu yang berbahaya. Hal ini justru akan membelah masyarakat Ukraina sendiri. Populasi penduduk Ukraina terdiri dari sejumlah etnis yang berdekatan dengan Rusia. Bahkan lebih dari setengah orang Ukraina masih menjadikan bahasa Rusia sebagai bagian dari bahasa komunikasi mereka.
Beberapa konflik yang terjadi belakangan seperti aneksasi Crimea maupun invasi ke wilayah Donbas turut berhubungan dengan populasi mayoritas etnis Rusia di wilayah tersebut. Meski telah terpisah menjadi dua negara berbeda, Rusia masih tetap mengintervensi Ukraina agar tetap menganut ideologi komunis seperti reformis Gorbachev. Padahal pemerintahan Kravchuk ingin perubahan dengan menerapkan sistem ekonomi liberal. Pada tahun 1993, transisi ekonomi ini sempat menimbulkan kekacauan di Ukraina. Tingkat produksi mengalami penurunan drastis, cadangan devisa dan investasi menurun, dan mata uang Ukraina hampir tak bernilai. Setelah pembubaran Soviet, Ukraina mewarisi lebih dari 5.000 senjata nuklir, atau lebih dari sepertiga keseluruhan senjata nuklir Soviet. Hal ini bahkan menempatkan Ukraina menjadi pemilik jumlah senjata nuklir terbesar ketiga di dunia. Hanya saja Ukraina tidak memiliki kendali terhadap senjata-senjata tersebut, karena hanya dapat dikendalikan melalui sistem komando yang ada di Rusia. Meski begitu, keberadaan senjata ini tetap menjadikan Ukraina pada posisi penting di mata negara-negara Barat dan Rusia sendiri. Namun pada akhirnya Ukraina setuju untuk melakukan perjanjian dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia untuk menghancurkan senjata-senjata tersebut. Ukraina dan Rusia pernah begitu lama bersatu dalam pemerintahan dan administrasi Uni Soviet. Sejak pemisahan kedua negara hingga sekarang, masih ada beberapa kawasan yang kerap menimbulkan sengketa antara dua negara. Salah satunya adalah wilayah Crimea yang merupakan kawasan strategis dan didominasi oleh penduduk beretnis Rusia. Setelah menjadi sengketa dua negara sejak lama, Crimea sempat disepakati sebagai bagian dari Ukraina, tetapi diberikan status republik otonomi, sebelum akhirnya justru dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Wilayah sengketa lainnya adalah kota Sevastopol, yang merupakan pusat armada laut hitam milik Soviet. Setelah Soviet bubar, Sevastopol ikut ambil bagian dalam referendum kemerdekaan Ukraina. Namun pada tahun 1993, Rusia kembali mengklaim wilayah ini. Sengketa akhirnya diselesaikan pada tahun 1997, di mana armada laut Sevastopol dibagi dua dan sebagiannya disewakan kepada Rusia, sebelum kemudian ikut terdampak dalam krisis Crimea pada tahun 2014. Sejak merdeka, Ukraina telah dipimpin oleh beberapa presiden yang berbeda. Nantinya langkah berbeda yang ditentukan oleh masing-masing presiden terkait hubungan mereka dengan Rusia akan sangat mempengaruhi naik turunnya konflik antara dua negara ini. Hingga tahun 2004, sepanjang kepemimpinan presiden kedua, Leonid Kuchma, hubungan Rusia dan Ukraina terus membaik. Masyarakat Ukraina pun selalu terbelah dua dalam menyikapi dekat atau tidaknya hubungan mereka dengan Rusia. Jadi sejak awal baik pemerintah dan masyarakat Ukraina selalu terbelah dalam mengambil sikap dan langkah terkait menentukan hubungan mereka dengan Rusia. Hubungan Ukraina dan Rusia menjadi lebih panas sejak naiknya presiden ketiga Viktor Yushchenko. Ia mulai melahirkan wacana bergabungnya Ukraina dengan NATO dan Uni Eropa, keadaan yang lalu semakin diperparah oleh perang Rusia dan Georgia pada tahun 2008, di mana Rusia menuduh Ukraina kalau mereka ikut membantu pasukan senjata dan tentara untuk membantu Georgia. Keadaan lantas berbalik pada tahun 2010 ketika Ukraina dipimpin oleh Presiden Merdeka keempat, Viktor Yanukovych. Ia bahkan dianggap sebagai Presiden Ukraina yang paling pro-Rusia. Yanukovych misalnya memperpanjang tempo sewa pelabuhan Sevastopol kepada Rusia, sedangkan Rusia pada tahun 2013 memberikan bantuan 15 miliar dolar dan diskon harga gas alam kepada Ukraina. Pemerintahan Yanukovych lagi-lagi memicu protes sebagian warga Ukraina yang menuntut agar mereka harusnya lebih berhubungan dekat dengan Uni Eropa dan NATO. Aksi protes lalu berujung pada revolusi Ukraina tahun 2014 yang berhasil melengsarkan Presiden Yanukovych. Pelengseran ini berbalik memicu protes dari warga Ukraina yang pro-Rusia hingga berujung pada krisis Crimea. Dengan bantuan militer Rusia, Crimea mengadakan referendum yang berujung pada kemerdekaan mereka dari Ukraina. Rusia juga langsung memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Republik Crimea.
Sejak peristiwa aneksasi Crimea, Presiden Ukraina setelah itu, Petro Poroshenko, menyatakan bahwa hubungan bilateral Ukraina dan Rusia tidak akan dapat lagi kembali normal. Ukraina membatalkan banyak perjanjian yang telah disepakati sejak lama, salah satunya menghentikan izin warga Rusia untuk masuk ke Ukraina tanpa paspor. Hubungan Rusia dan Ukraina terus memburuk dengan semakin tajamnya wacana bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa, hingga berujung pada invasi Rusia ke wilayah Donbas untuk membantu gerakan separatis pro-Rusia di wilayah tersebut.